Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya di hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan berkumpul di gedung Majelis Ulama Indonesia Kota Depok dalam acara pelantikan pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Depok masa khidmat 2026-2031. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para istri-istri Nabi, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia di akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Alhamdulillah bukan hanya gedungnya yang bisa kita pakai, tapi juga kiai juga hadir langsung. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Forkopimda, ya, yang sebagian besar sudah pada pulang ya. Forkopimdanya sekalian tidak pada pulang ya Pak Ketua ini. Forkopimdanya tadi dari Kesa masih hadir. Dari Kesa sudah pulang. Kemudian tadi dari Kespampol sudah pulang. Pulang juga ya. Kemudian dari Kapolres hadir Kapolres ya. Kemudian ya alhamdulillah ya masih hadir Kapolres. Memang senantiasa setia dengan Dewan Dakwah di seluruh Jawa Barat ini ya. Saya merasakan itu ya, karena perlu bersama. Kemudian juga ya sama-sama kita muliakan, saya hormati para tamu undangan ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tokoh masyarakat, para kiai, ulama. Saya tidak asing muka-mukanya, memang ini adalah para mujahid dan mujahidah yang semenjak saya masih SD ini para mujahid itu sudah berkiprah di lapangan ya. Saya yakin karena umurnya rata-rata sudah di atas setengah abad ya. Ini nampak mujahidnya itu ya. Kemudian juga yang saya banggakan pengurus Dewan Dakwah Islam Kota Depok yang baru saja kita lantik dari ketua dan sampai semuanya, termasuk ibu-ibu muslimat tadi ya. Saya yakin kata orang Sunda kalau ibu-ibunya banyak pasti reget gitu ya. Karena ibu-ibu ini sekarang kekuatannya sangat dahsyat ya, walaupun kurang dihargai di Indonesia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dewan Dakwah Islam Indonesia secara sejarahnya lahir itu adalah merupakan kepanjangan perjuangan Partai Masyumi dulunya, yang dibubarkan pada masa kekuasaan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kenapa? Menurut para ahli sejarah, apalagi di sini ada penulis yang kreatif, ada Ustaz Nuim, ada Ustaz Sabar ya, itu salah satu yang kuatnya adalah karena Partai Masyumi menolak itu paham komunis, begitu ya kalau Nuim ya. Nah, saya baca dari buku-buku itu ya, salah satu yang menyebabkan Soekarno itu membubarkan Masyumi, walaupun di situ berbagai macam cerita yang mengatakan membubarkan, di-PTS atau dinonaktifkan, intinya adalah karena Masyumi waktu itu kenceng banget melawan paham komunis. Salah satunya ya. Yang lainnya banyak. Kemudian setelah dibubarkan, Nasir dengan para pimpinan Masyumi pada waktu itu mendirikan yayasan, namanya Yayasan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Tujuannya apa? Sama dakwah. Sehingga ada perkataan yang sangat terkenal ketika masih ada Partai Masyumi, berdakwah melalui jalur politik. Dan sekarang dengan Dewan Dakwah ini berpolitik melalui jalur dakwah. Nah, jadi sebetulnya yang harus dipahami bahwa Dewan Dakwah ini adalah merupakan gerakan yayasan ya, dengan visi-misinya mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Ya. Berarti apa? Mendakwahkan Islam. Ya. Mendakwahkan Islam supaya masyarakat Indonesia ini ya, ini berakhlak Islam. Ya. Masyarakatnya yang Islami. Tentu untuk mewujudkan masyarakat yang Islami itu banyak faktor yang harus kita persiapkan. Dan yang paling pertama dipersiapkan itu adalah ada dai. Karena dakwah ini berlanjut
disebut dengan ulama rasyidin, kemudian ditambah dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in sampai salafus saleh sampai ke kita. Pak Nasir menyebutnya, disebutkan oleh Pak Nasir itu bahasanya itu adalah disebutkan bahwa pengurus Dewan Dakwah ini adalah merupakan pelanjut dakwah Rasulullah SAW. Maka disebutnya adalah dai ilmu, dai yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau ada duit atau tidak ada duit, ya dakwah ya. Kan? Makanya Rasulullah Pak Nasir menyebutnya adalah intinya dari mulai risalah ya. Jadi risalah memulai, dakwah melanjutkan, bahasa seperti itu. Jadi risalah memulai, dakwah melanjutkan, kita yang melanjutkan dakwah. Nah makanya dengan visi tadi ya, mewujudkan kehidupan masyarakat Islami, maka Dewan Dakwah menyiapkan dai dari setiap segmen, mulai dari masyarakat terbawah. Yang saya tahu saja, yang zaman saya masih sekolah sanawiyah, di Dewan Dakwah Jawa Barat itu sudah ada pelatihan dai khusus untuk transmigrasi. Ya, ada beberapa dai yang masih ada sekarang di Jawa Barat, ada 3 orang yang pernah ditugaskan di transmigran. Ada dai yang ditugaskan di daerah nelayan Pangandaran. Ya, sekarang masih ada 1 orang lagi dari Pangandaran itu. Ada dai yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum petani. Itu ada. Ada juga disebutnya muslimat Dewan Dakwah yang berdakwah kepada kaum hawa. Ya. Ada juga yang disebut dakwah di parlemen. Ya. Dulu kan kita mengenal Mas Sudi itu berdakwah belajar politik. Sekarang sebetulnya ini yang memang sedang krisis. Yang disiapkan oleh Dewan Dakwah para praktisi partai itu yang mestinya membawa visi-visinya mewujudkan kehidupan masyarakat Islami, tapi begitu masuk di parlemen, nah kita tahu sendiri sebagian besar yang masuk parlemen itu kurang bisa menjaga amanah. Ya, katanya sekarang ini memang hampir lebih dari 50% yang punya jabatan itu tidak amanah. Ya. Itu kata beberapa pejabat juga ya, kata orang-orang yang punya ilmu juga. Nah, tapi kita konsentrasi saja dengan Dewan Dakwah. Ya. Jadi nanti Ustaz Hasan sebagai ketua Dewan Dakwah, bagaimana mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Depok yang Islami. Ya. Kalau Dewan Dakwah kan secara umum masyarakat Indonesia yang Islami. Saya sebagai ketua Jawa Barat, bagaimana berupaya mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Barat yang Islami. Nah, saya rasa dengan teman-teman di sini Komisi Dewan Dakwah Kota Depok berupaya bagaimana mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Depok yang Islami. Tentu ketika membawa misi dakwahnya itu tidak bisa sendirian dengan semuanya. Apalagi kita ini adalah bagian dari warga negara Indonesia. Maka Dewan Dakwah mempunyai pilar dakwah yang 5 yang harus dipahami dan harus dilaksanakan. Pertama apa? Pertama, Dewan Dakwah itu fungsinya adalah pertama mengawal akidah umat Islam. Mengawal akidah umat Islam. Ini fungsinya. Fungsi pertama Dewan Dakwah itu mengawal akidah umat Islam. Ya. Kenapa? Karena pengawalan akidah ini harus dilakukan karena ada bukti yang merusak akidah. Ada yang bukti merusak akidah umat Islam. Ada bukti yang menyerang akidah umat Islam. Ada bukti yang membuat skenario bagaimana merusak akidah umat Islam. Maka Dewan Dakwah punya tugas mengawal akidah umat Islam. Yang kedua, itu adalah menegakkan syariat. Bagaimana syariat Islam bisa terwujud? Nah, sebetulnya memang ini peran utamanya adalah orang-orang yang punya amanah di legislatif atau di eksekutif ataupun di yudikatif. Ya. Karena Indonesia ini membolehkan ajaran agama disyariatkan atau dijadikan bagian dari sumber untuk membuat hukum, untuk membuat kebijakan. Agama ini dijadikan sumber kebijakan dalam negara ini boleh. Dan sekarang juga sudah terwujud sebagian. Ada undang-undang zakat, ada undang-undang pernikahan, itu kan? Ada undang-undang apa lagi? Wakaf, ada kan? Nah, nanti sekarang undang-undang itu memang masih parsial. Ya. Undang-undang ekonomi menurut Islam harus bertarung dengan para pejuang ekonomi sekuler, gitu kan? Nah, jadi ini. Kemudian yang ketiga adalah mengawal ukhuwah, ya, atau memelihara ukhuwah. Maka Dewan Dakwah dalam melaksanakan aktivitasnya bisa kerjasama dengan siapapun, ya, selama tidak bertentangan dengan visi-visinya. Kemudian yang keempat, solidaritas, ya, solidaritas, ya, sehingga Dewan Dakwah kalau ada bencana dimanapun harus ikut andil, membantu. Dan yang kelima adalah mendukung keutuhan NKRI. Jadi tidak ada cerita Dewan Dakwah itu berontak kepada pemerintah Indonesia. Nah,
kalau di-framing oleh orang lain memang bisa terjadi. Kadang-kala di-framing, ya difitnah oleh orang lain, seolah-olah kita ini tidak setia pada Indonesia. Termasuk dulu ada pernah seorang peneliti dari Setara Institut, ya namanya Hendati, menyebutkan bahwa biang teroris Indonesia itu adalah Dewan, ini fitnah. Ya. Nah ini dari Pak Kapolres nanti sebetulnya pemikiran seperti itu yang sebetulnya merusak, memfitnah Dewan Dakwah. Saya kalau di sempat langsung ketemu dengan Kapolda Jabar pada tahun 2015. Ya. Saya menerangkan tentang pernyataan yang tadi itu salah. Kalau Dewan Dakwah itu salah satu biang teroris salah. Ini fitnahan. Justru mereka lah yang ngomong seperti itu, ternyata dia mencari cuan dari luar negeri. Nah, jadi sayang tadi dari Kesbang tidak hadir ya. Dari Kesbang sudah pulang ya. Dari Kesbang sudah pulang juga ya. Saya tadi sudah tanya pada ketua, apakah Dewan Dakwah sudah punya SKT, surat keterangan terdaftar sebagai lembaga resmi di Depok? Ternyata sudah 4 tahun yang lalu ya. Mestinya kalau sudah punya SKT dan terdaftar di Kesbang, ketua Kesbang yang harus hadir dalam acara ini. Sama saya di Jawa Barat itu ketua Kesbang kalau gubernur tidak bisa hadir. Kalau gubernur tidak bisa hadir, ketua Kesbang atau ketua Kesanya yang harus hadir. Jangan memaklumkan. Kenapa? Ini penting dalam rangka mengawal NKRI ini. Ya, kan kebersamaan. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya tidak diperhatikan, bukan salah lagi Dewan Dakwah. Oh sudah didaftarkan. Kecuali kalau Dewan Dakwah Depok belum mendaftarkan diri ke Kesbang. Ternyata sudah ya. Sudah 4 tahun yang lalu. Mungkin nanti Pak Kapolres perwakilannya bisa dikomunikasikan ya. Ini Dewan Dakwah legal karena sudah punya SKT, sudah punya surat keterangan terdaftar sebagai lembaga resmi, sehingga berkiprah ya. Nah kemudian tentu saja kenapa Dewan Dakwah ini didirikan? Karena melihat tantangan dakwahnya yang begitu dahsyat. Kalau ya Rahmatul Muhammad Nasir dari Dewan Dakwah itu menyatakan tantangan dakwah yang sangat kental di Indonesia ini semenjak dulu 1950, 53 sampai sekarang dan yang akan datang ada 3 tantangan dakwah yang sangat dahsyat. Pertama adalah pemurtadan, ya. Kedua adalah sekularisme, yang ketiga adalah aktivisme, yang keempat ditambah oleh ketua umum yang sekarang itu juga bagian dari tantangan Nasir terlalu cinta dunia. Inilah sebetulnya tantangan dakwah yang dihadapi oleh kita. Ya, pemurtadan. Kenapa kita harus konsen melawan pemurtadan? Indonesia ini terkenal, ya. Terkenal apa? Pejuang-pejuang kaum muslimin. Ketika umat Islam yang memegang kekuasaan di negeri ini, maka semua terbawa sejahtera. Ya. Dan ini harus dipertahankan. Nah, kalau sekarang tidak memakai syariat Islam, tidak memakai hukum-hukum Islam, ya, tidak merujuk kepada hukum-hukum Islam, rusak negara ini. Negara ini rusak. Makanya hadirnya Dewan Dakwah itulah menyampaikan pesan kepada para pemangku kebijakan di negeri ini, kita tawarkan di syariat Islam ini. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak juga subhanallah. Itu kan. Tapi perjuangan tidak boleh berhenti. Ya. Dan terbukti, ya, kalau umat Islam ini memegang peranan, maka kebijakannya itu mengayomi seluruh masyarakat. Ya. Nah sekarang ini kan di framing. Ada seorang manusia yang sekarang sudah dilaporkan ya, ke Polda Jabar, kemudian juga ke Mabes Polri ya, ke Mabes Polri, namanya Abu Janda, ya, sudah dilaporkan. Dia ini biang mengadu domba antara umat Islam dan Kristen khususnya, dan umat Islam dengan masyarakat pada umumnya. Dia senantiasa memframing bahwa umat Islam itu intoleran, umat Islam itu anarkis, ya. Kenapa? Karena menolak pendirian gereja, mengubarkan acara-acara keagamaan tanpa pernah dia mau dialog terbuka bersama dalam satu meja, satu kursi. Saya sendiri pernah di-framing sama dia. Ketika kita dengan Dewan Jawa Barat memprotes, mempertanyakan kepada kemenang komisi, mempertanyakan kepada Polda Jabar, apakah kegiatan massal, ya, yang namanya kebaktian di Polres Metro di Bandung itu punya izin dari Kapolda?
ya, patuh taat hukum. Nah kalau ada orang yang mengklaim kami patuh pada hukum, boleh diuji. Ya. Seperti Abu Janda ini, kami sudah coba datang kepada Jabar. Tanya dia patuh hukum tidak? Ya. Kami di Dewan Dakwah senantiasa patuh pada hukum-hukum yang berlaku. Ya, jangankan mendirikan perusahaan, masjid aja yang kami bangun, itu kami proses. Walaupun di lingkungan masyarakat Muslim, kami proses untuk mendapatkan izin bangunannya masjid. Ya. Nah sekarang yang senantiasa terjadi di masyarakat ditolak itu bukan karena gereja, tapi prosesnya tadi yang cacat, yang tidak ditempuh oleh pihak Nasrani. Nah mudah-mudahan di Depok tidak ada kasus ya. Yang paling banyak kasus kan di Bekasi ya. Kabupaten Bandung nomor 2, nomor 1 Kota Bekasi ya. Nah ini di Depok nggak ada Pak Kapolres ya, nggak ada kasus mudah-mudahan. Berarti taat hukum. Nah, siapapun nanti yang melanggar hukumnya, maka di situ Kapolres harus bertindak. Siapapun harus bertindak. Nah kemudian selanjutnya ya, sebagai bekal untuk Dewan Dakwah Kota Depok yang baru dilantik barusan. Pertama adalah untuk seriusnya menjalankan organisasi adalah SKT diperpanjang kalau memang sudah habis. Karena kan masa ustaz juga habis ya, sekarang diperpanjang lagi. Nah, coba dilihat sampai kapan SKT itu berlaku, kemudian datang lagi ke Kesbangpol, datang lagi ke ketuanya langsung. Nah, kemudian minta dipimpin, nggak masalah. Pak, kami pimpin sebagai yayasan, sebagai organisasi massa, oleh Kesbangpol, karena Kesbangpol punya kewajiban membina organisasi lembaga-lembaga yang ada di daerahnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengundang Dewan Dakwah ya, untuk memberikan tukar pikiran dalam melaksanakan program-programnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau SKT sudah diperpanjang, mudah-mudahan bisa berlaku. Yang kedua adalah wajib pengurus Dewan Dakwah Kota Depok itu mengadakan rapat rutin pekanan. Ya. Rapat rutin pekanan itu lurusnya dari Muhammad Syarudin, ya, itu juga kakek saya yang menjadi Dewan Dakwah Jawa Barat, itu mengatakan setiap dai itu kalau sudah berkumpul pasti ada yang dibicarakan. Kalau sudah ada yang dibicarakan pasti ada yang dilakukan. Kalau sudah ada yang dilakukan maka menjadi amal soleh. Nah kalau rapat pekanan itu tidak jalan, ya tidak ada pembicaraan. Kalau tidak ada pembicaraan, tidak ada pembahasan, tidak ada program. Kalau tidak ada program, tidak ada kerjaan. Makanya akhirnya kata orang Sunda, kucing setelah dibentuk cari cing. Nah jangan ya, saya yakin lah bahasa punya pengalaman. Ya Depok termasuk bagus. Depok itu termasuk yang bagus ketiga sebetulnya di Jawa Barat itu. Ya. Ketiga kenapa? Karena saya mendapatkan Depok itu kalau rapat kerja tiap tahun, kecuali tahun terakhir. Ya. 4 kali ya ada rapat kerja. Saya hadir. Ya. Nah, ini masih kalah oleh Kota Bogor. Nah, jadi Kota Bogor yang nomor 1. Kota Bogor itu setiap tahun selalu ada rapat kerja. Kemudian daurah 1 tahun 2 kali Bogor itu. Nah, Depok itu yang saya ingat baru 4 kali ya. Dan setiap tahun 1 kali. Nah, nanti ke depan yang pengurus yang sekarang adakan daurah ya. Nah, kemudian yang ketiga karakternya apa? Laporan. Ya, Dewan Dakwah Kota Depok ini kelihatannya ada kurang laporannya bahasa, kurang laporan tertulisnya. Kalau Pak Iwan sering ya, ketika beliau kena musibah juga telepon-teleponan, kemudian mengabarkan tentang kegiatan Dewan Dakwah Kota Depok, tapi tertulisnya enggak. Nah, Bogor itu rajin di situ. Jadi rajin, jadi setiap 6 bulan bikin laporan tertulis Bogor itu. Walaupun pakai PA, tapi bagus itu. Jadi terlihat oh ya, jadi 6 bulan ini kegiatannya apa aja, gitu kan? Jadi sebenarnya Kota Depok juga cukup bagus ya, tertata gitu kan. Nah kemudian yang terakhir dari saya, ya, Insya Allah Dewan Dakwah Jawa Barat, ya, itu akan mengadakan temu dai di bawah Persada. Ya. Hari ini saya hadir dengan Ustaz Zaki, Ketua Persada Dewan Dakwah Jawa Barat, ya. Kemudian ada Ustaz Dr. Syarif, Ketua Bidang Pendidikannya, ada Ustaz Mustafa sudah jelas tadi yang membacakan SK sebagai sekretaris. Kemudian juga ada siapa lagi, ada Ustaz Farhan ya, Kepala Sekretariat. Nah, Insya Allah nanti ya kita akan mengadakan pertemuan dai se-Jawa Barat. Ya, kita harapkan bisa hadir sebagaimana yang pernah dilakukan ketika
dan saya berbangga hati karena ada muslimatnya sekarang. Dulu memang muslimat tidak masuk di SK Dewan Dakwah karena SK sendiri kebijakan Dewan Dakwah Pusat sekarang lebih ya. Jadi bukan keinginan Dewan Dakwah Jawa Barat nih muslimat masuk di SK Jawa Barat, di SK Kota Depok itu, tapi dari pusat. Saya ditelepon langsung ya sama pimpinan pusat Mas Nusaradia mengatakan sebelum berangkat haji itu Kota Depok kata Pak Muslim mau dilantik lagi. Oh iya sudah, itu muslimatnya jangan tersendiri, tapi masuk di pengurus Dewan Dakwah Kota Depoknya. Nah, alhamdulillah sekarang di SK yang sekarang ini muslimatnya masuk di pengurus Kota Depok. Ini berarti tanda bisa berbagi tugas. Kalau yang hubungannya dengan pembinaan nisa, pembinaan rumaha, nah, serahkan semua ke ibu-ibu. Bukan berarti ibu tidak boleh ikuti program yang lain, ya. Bisa saja di program politik juga boleh, silakan ya. Program pendidikan apalagi ya. Nah, tapi nanti hal yang sifatnya khusus pembinaan rumaha, pembinaan nisa, nah itu nanti ada di muslimat supaya Ustaz Hasan tidak sibuk membina nisa dan rumahan, gitu kan? Nah, ini saja mungkin dari saya. Terima kasih atas keseriusannya. Ditunggu oleh kita rapat kerja pertama untuk periode 2026-2031 ini. Silakan kapan mau rapat kerjanya, ya. Biasanya setelah langsung ya, tapi enggak ya? Apa? Depan. Ya, silakan ditunggu lah ya. Nanti rapat kerja mudah-mudahan kita dijawab Jawa Barat saya bisa hadir atau pesannya Jawa Barat bisa hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bapak Ustaz Wahyu Barat Yasri yang telah menyampaikan sampainya dengan luar biasa, semakin menambah dan melengkapi pemahaman kita tentang tanggung jawab Islam, khususnya di khidmat di